saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari saudara-saudaraku jemaat-jemaat Kristus yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan mengambil wajah Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan Yesus sebelum kita semua akan beraktivitas melakukan pekerjaan kita. Ya, baiklah, kita akan menghadap Tuhan dan kita akan menyenangkan hati Tuhan karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, umat pemenang. Apabila kita mengambil wajah pagi hari ini, meletakkan semua beban, tugas tanggung jawab kita nanti, kita akan menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan Yesus pagi hari ini memberikan kemenangan kekuatan buat kita semua pada sepanjang hari ini. Mari saudara kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini, di hari yang baru ini, kami rindu akan mengambil wajah-Mu Tuhan Yesus, karena kami tahu pada sumber hidup, sumber kekuatan buat kami. Kami akan Tuhan melakukan aktivitas, namun aktivitas kami akan kami serahkan padamu. Pada pagi hari ini kami akan mengambil wajah-Mu lebih dulu, menyenangkan hati Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami tidak biarkan Tuhan ada hati pikiran kami yang dibebani oleh pekerjaan, masalah hidup kami tanggalkan semuanya di dalam tangan-Mu, dan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tidak izinkan iblis kuasa kegelapan mengganggu ibadah kami, jalannya ibadah kami pagi hari ini. Mesbah doa bagi kami, kami ikat patangan, kami hancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang bertahta di dalam ibadah mesbah doa bagi kami hari ini bersama dengan anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian pada pagi hari ini. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Demikianlah anak-anak Tuhan Yesus pagi hari ini. Bersama-sama kita menyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Amin. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu perhatikan, yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian kepadamu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kaulah Tuhan pengharapanku. Mari saudara kita nyanyikan, senangkan hati Tuhan Yesus. Kaulah pengharapanku Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Yesus Allah, Kaulah perlindungan bagi kami semua. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkau yang selalu ku puji. Kami mau mulut kami memuji nama-Mu Tuhan. Untuk penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Inilah pujian kami, kami memberikan penghormatan, ya
Terima kasih Tuhan. Kau berikan kekuatan yang baru. Kau berikan kemenangan dalam iman kami padamu. Kami memuji menyembah. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kau berikan kami keselamatan. Kau berikan kami kesembuhan. Oh yang memanggil Tuhan dari satu kesembuhan yang berbeban berat. Kau berikan kelegaan pada hari ini. Jamah kami anak-anak Tuhan. Jamah dan lawan kami Yesus. Biarlah Engkau disenangkan ditinggikan. Yesus hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan. Yesus kaulah pengharapanku. Engkaulah Tuhan Yesus Tuhan. Sungai kehidupan kami. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Kami akan kering. Kami akan lemah Tuhan. Kami pasti akan haus di luar Engkau Tuhan. Kami seperti rusa yang selalu menantikan hujan, yang selalu menantikan air sungai kehidupan. Karena kami tahu kami tidak akan Tuhan Yesus Bapa buat Tuhan menjalani hidup kalau bukan tanpa-Mu Yesus. Kalau bukan Engkau Tuhan yang dekat di dalam hidup kami. Inilah kami pagi hari ini Tuhan. Kami datang ingin mendekat padamu, ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami seperti rusa yang haus, ingin air kesegaran dari firman-Mu Tuhan. Air firman kekuatan bagi kami yang akan Tuhan kami menjalani hidup ini sepanjang hari ini penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Inilah pujian kami Bapa. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus. Amin. Menanti datangmu. Haleluya. Amin. Hatiku tak tahan menunggu bagaikan
Baik, kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami menyiapkan diri kami untuk mengikuti mesbah doa pagi ini. Biarlah Tuhan terus kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, tersungkur di bawah kaki-Mu. Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu, membuka hati kami agar firman Tuhan terus Tuhan memberikan kekuatan bagi kami dan juga memberikan pertumbuhan bagi iman percaya kami kepadamu, pengertian yang baru sehingga hidup kami tahu kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Kita akan mendengar firman Tuhan. Saudara, yang terambil di dalam Yakobus 1, kita akan membaca di sini. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-26, ya. Kita akan baca di sini. Baik. Temanya adalah ibadah yang benar, ya. Di dalam ayat yang ke-26, Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, ibadah yang benar adalah ibadah yang menyangkut seluruh hidup kita, ya. Bukan hanya kita hadir di dalam gereja, tetapi menyangkut keseluruhan hidup kita. Itulah ibadah. Ya, ibadah yang benar harus dipraktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimanakah ibadah yang benar menurut firman Tuhan? Yang pertama adalah saudara menjaga lidah kita, ya, mengekang lidah kita, ya. Saudara, di sini dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya, ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengekang lidah kita, ya, menjaga lidah kita, ya. Saudara, kalau kita tidak mengekang lidah kita, firman Tuhan katakan kita menipu diri kita sendiri dan sia-sialah ibadah kita, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kita menjaga diri supaya jangan kita berdosa dengan lidah kita, ya. Firman Tuhan katakan, aku hendak menahan lidahku dengan kekang, ya. Ini di dalam Mazmur pasal 39 ayat yang kedua, ya. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Itulah yang pemazmur katakan, doakan di hadapan Tuhan, ya. Aku hendak menahan lidahku dengan kekang, saudara, ya. Ya, kekang seperti kekang pada mulut kuda, ya. Saudara, kuda itu dapat diarahkan kemanapun, ya. Saudara, penunggang itu mau, saudara, dengan menggunakan kekang pada mulut kuda, ya. Saudara, demikian juga mati dan hidup kita ditentukan oleh perkataan kita, ya. Saudara, perkataan kita harus mendatangkan berkat, ya. Saudara, apa yang harus kita jaga dari lidah kita? Ya, saudara, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ya, di dalam Yakobus pasal yang ketiga, 1 Petrus, ya, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga
1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, saudara, firman Tuhan katakan kalau kita mau melihat hari-hari kita baik sepanjang hari ini, maka kita harus menjaga lidah kita dari yang jahat. Ya, saudara, jaga lidahmu dari perkataan-perkataan yang sia-sia, ya, ataupun mengeluh, ya. Kita mengomel, saudara, apalagi kita mengucapkan kata-kata yang kotor, saudara, ya, menghujat atau kata-kata kutuk. Saudara, firman Tuhan katakan kita harus jaga supaya jangan kita berdosa dengan perkataan kita, ya, dan supaya kita juga dapat melihat hari kita boleh diberkati oleh Tuhan, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan bahwa aku, ya, saudara, siapa yang mau mencintai hidup, ia melihat hari baik, ia harus jaga lidahnya dari yang jahat dan terhadap ucapan yang menipu, ya. Tuhan mau perkataan kita jangan ada dusta, ya, saudara, karena kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Karena itu kalau kita mau melihat hari yang baik, maka kita harus menjauhkan diri kita, perkataan kita dari perkataan-perkataan yang jahat dan perkataan yang menipu, ya. Saudara, terus kita akan kembali lagi di dalam Yakobus pasal yang pertama tadi. Saudara, apakah ibadah yang benar? Yang pertama tadi kita harus menjaga lidah kita, perkataan kita, ya. Kita harus mengekang lidah kita, mengekang perkataan kita dari yang jahat dan menipu, tidak boleh, ya. Kita harus mengatakan perkataan yang benar, ya, saudara, karena kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Kita harus mengatakan perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan satu dengan yang lain, karena kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Saudara, yang kedua adalah, saudara, dikatakan tadi dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 27, ibadah yang murni dan tak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka, ya. Saudara, yang kedua adalah memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang susah, ya. Itulah ibadah. Ibadah bukan hanya kita datang ke gereja dan kemudian kita pulang, tetapi ibadah harus dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari, dan ibadah itu harus menyangkut keseluruhan hidup kita, ya. Saudara, firman Tuhan katakan ibadah yang benar adalah memiliki hati yang peduli terhadap orang-orang yang susah. Terutama di sini dikatakan yatim piatu dan para janda. Kenapa dikatakan yatim piatu? Itulah orang yang tidak memiliki orang tua lagi, ya. Saudara, tempat mereka bergantung, ya. Walaupun memang kita harus bergantung kepada Tuhan, tapi Tuhan memakai orang tua yang untuk dapat memelihara kehidupan anak-anaknya. Saudara, disinilah firman Tuhan ajarkan, ya. Kita harus memiliki kepedulian, menolong orang-orang yang susah. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Itulah ibadah yang sebenarnya, saudara, di mana kita boleh mempraktekkan kehidupan ibadah kita dengan, saudara, berbuat kebaikan, menolong sesama yang menderita, ya. Saudara, yang ketiga, firman Tuhan katakan bahwa dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia, ya. Yang ketiga, ibadah yang benar adalah menjaga diri agar tidak dicemarkan oleh dunia, ya.
Saudara, keadaan dunia, firman Tuhan katakan, yang jahat bertambah jahat, yang cemar bertambah cemar. Ya, di dalam kitab Wahyu 21 ayat yang ke-11, saudara bisa baca di sini, dan saudara, bahwa yang jahat bertambah jahat, yang cemar bertambah cemar. Itulah keadaan dunia kita, ya. Kita lihat bagaimana kejahatan bertambah-tambah, kasih semakin dingin, saudara, ya. Kemudian yang cemar bertambah cemar. Kita lihat keadaan dunia ini, saudara, hati yang takut akan Tuhan sudah tidak ada lagi bagi orang-orang dunia, sehingga mereka hidup dalam kecemaran, dosa-dosa yang menjijikkan, saudara, ya, percabulan, percinahan, hawa nafsu, ketamakan, keserakahan, saudara, kekerasan. Kita bisa lihat kasih akan sesama sudah mulai dingin, ya, sudah dingin, saudara. Dan kita lihat itulah kejatuhan manusia yang semakin hari semakin terpuruk di dalam dosa, ya. Namun bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, semakin hari saudara dan saya harus semakin hidup dalam kebenaran. Semakin hari saudara dan saya harus hidup di dalam kekudusan, semakin hidup di dalam kekudusan, saudara, ya, sehingga kita semakin disempurnakan dari hari ke hari. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan saudara dan saya. Marilah kita beribadah dengan benar, datang beribadah ke gereja dengan sikap hati yang benar, dan kita mempraktikkan kehidupan beribadah kita di dalam hidup sehari-hari, dan menjadikan seluruh kehidupan kita sebagai suatu kehidupan ibadah yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita menjaga perkataan kita, saudara, ya, dari yang jahat dan yang menipu. Firman Tuhan katakan, dapatkah satu sumber mata air memancarkan mata air yang pahit dan yang tawar, saudara, ya. Artinya sementara kita memuji Tuhan dengan mulut yang sama, kita mengutuk sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan hal itu tidak boleh terjadi, ya. Saudara, kita harus menjaga lidah kita dari yang jahat dan menipu, dan hanya kita gunakan perkataan yang membangun, menasihati, menghibur, memuji-muji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah, saudara, kita boleh melihat di sekitar kita. Pada saat kita melihat orang-orang yang susah dan Tuhan menggerakkan hatimu untuk berbuat kebaikan, maka lakukanlah itu, saudara, ya. Jangan kita menindas hati nurani kita. Nanti kepekaan rohani kita akan semakin tumpul. Tetapi kita boleh melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam hati saudara dan saya, sehingga semakin hari hidup pergaulan saudara dengan Tuhan semakin erat, ya. Saudara, yang ketiga, menjaga diri hidup di dalam kekudusan, ya. Karena Tuhan Allah kita, Dia adalah Allah yang kudus, ya. Yang cemar biarlah semakin cemar, yang jahat semakin jahat. Tapi kita yang kudus semakin menguduskan diri kita. Dan kita yang hidup dalam kebenaran, kita semakin hidup dalam kebenaran, hingga kita menjadi seperti Yesus, disempurnakan selalu. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah firman Tuhan boleh kami tanamkan dalam hati kami dan praktekkan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami boleh beribadah dengan ibadah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, dan mempraktekkan hidup ibadah dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa bagi kami yang lemah saat ini, Tuhan. Kiranya Engkau melawat kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan yang baru, ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menjamah hati kami. Yang susah Tuhan hiburkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi kami yang mengalami sakit di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa
Di dalam nama Yesus Tuhan, jamah apapun penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, setiap bagian tubuh kami yang sakit Tuhan, di mana kami tumpangkan tangan atas bagian tubuh kami yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga bagi kami Tuhan yang mengalami kepahitan hati, kami boleh melepaskan roh pengampunan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan mengampuni kami, kami pun mau mengampuni kepada sesama kami, agar hidup kami dibebaskan dari segala kepahitan hati, kebencian ya Tuhan, sehingga damai, sejahtera dan sukacita Tuhan kembali Tuhan melimpah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kami yang mengalami persoalan dalam rumah tangga Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan menjamah, sehingga rumah tangga kami kembali diperdamaikan kembali ya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bagi kami yang mengalami pergumulan Tuhan di dalam masalah ekonomi Tuhan, kami berdoa Tuhan, buka jalan-Mu Tuhan, berikan hikmat kepada kami apa yang harus kami lakukan. Dan Tuhan menyertai setiap perbuatan kami Tuhan, tindakan kami ya Tuhan, sehingga kami percaya tangan penyertaan Tuhan berlaku dalam hidup kami dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi bangsa negara kami yang dalam keadaan pandemi virus corona dan juga krisis ekonomi ini. Tuhan yang jamah Tuhan, dan biarlah belas kasihan-Mu atas bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh kembali dipulihkan, semakin dipulihkan, sehingga Tuhan pandemi ini semakin hari Tuhan semakin berlalu ya Tuhan di dalam nama Yesus, dan krisis ekonomi juga semakin hari semakin boleh membaik ya Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru kami berdoa supaya pandemi gelombang ketiga tidak terjadi atas bangsa ini ya Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan hati yang takut akan Tuhan bagi Tuhan bangsa kami ini Tuhan, sehingga kami boleh mematuhi segala protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami, sehingga kami dapat saling menjaga diri kami dan menjaga keluarga kami, menjaga Tuhan bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa ini tetap dapat Tuhan bersatu, dapat Tuhan terus pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Segala kegiatan sektor ekonomi apapun, usaha, pekerjaan Tuhan, studi dapat terus berjalan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih yang berkati kami yang bekerja, berusaha, berdagang. Demikian juga kami yang studi saat ini. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Kalau saudara diberkati dalam ibadah pagi ini, saudara boleh share, bagikan kepada saudara-saudara, teman-teman, kenalan-kenalan saudara, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.